11 bulan menjelang pemilu. Selain itu, kami juga akan merangkum sejumlah kabar terkini mengenai peristiwa di daerah hingga nasional yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda, kita jelang mata lokal memilih selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Puan Maharani mengajak kader untuk solid, terlepas dari berbagai isu Pilpres 2024 yang beredar. Hal ini disampaikan Puan Maharani saat berkunjung ke kantor DPC PDI Perjuangan Boyolali pada Sabtu 18 Maret. Kedatangan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik itu memunculkan spekulasi santernya duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Namun Puan belak-belakan jika acara itu sebagai konsolidasi internal partai di Partai Marhen. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Triwidodo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tri. Firda dan Tribuners dapat kami sampaikan bahwasanya kemarin pada hari Sabtu tanggal 18 Maret tahun 2023, Puan Maharani menemukan konsolidasi partai internal gedung Pantai Marhen di kantor DPP PDIP Boyolali. Dalam kunjungannya ini, Puan disambut langsung oleh Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, atau yang sekarang karib disapa Bambang Pacul. Nah, itu sejumlah tokoh baik dari legislatif maupun kepala daerah di Solo Raya turut hadir menyambut kedatangan Puan Maharani di kantor DPP Boyolali. Dalam acara konsolidasi ini, Puan meminta seluruh kader partai ataupun saya partai terkait kunjungannya ini tidak mengaitkan dengan wacana munculnya duet antara Prabowo dan Ganjar, karena memang murni kegiatan konsolidasi ini sebagai upaya untuk melakukan persiapan. Puan ingin mengecek langsung kesiapan daerah ataupun DPC khususnya di Boyolali untuk solid dalam menghadapi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti. Dalam kesempatannya, Puan juga menegaskan bahwasanya seluruh kader untuk tetap solid menyatukan barisan dalam menghadapi pemilu 2024. Pasalnya, dalam pemilu itu nanti tidak hanya musuh di dalam partai sendiri, melainkan seluruh partai menurut Puan ini berusaha untuk menjegal ataupun berusaha agar PDIP tidak menang dalam pemilu tahun 2024 nanti. Karena memang target dari ataupun semarak ataupun keinginan dari partai sendiri, partai PDIP, yang menginginkan adanya ataupun PDIP hat-trick atau menang 3 kali dalam pemilu 2024 nanti. Hal ini pun juga diregaskan Puan saat memberikan pidato politiknya di hadapan ribuan kader yang ada di wilayah ini. Tentu sesepuh PDIP Boyolali juga Jenako Sumarso menegaskan bahwasanya pihaknya optimis jika partai PDIP akan memenangkan lagi pemilu 2024. Sedangkan terkait dengan target ataupun perolehan kursi di Dewan DPRD Boyolali, Puan menargetkan bisa lebih ataupun minimal bisa mencapai setidaknya 41 kursi dari 50 kursi. Hal itu pun juga langsung disambut dengan sikap yang sama optimisnya oleh jajaran pengurus PDIP Boyolali. Sekian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Triwidodo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan berikut Tribuners wawancara dari Puan Maharani, politikus PDI Perjuangan, dan juga Seno Kusumarjo, sesepuh PDI Perjuangan Boyolali. Berikut liputan untuk Anda. 2024 untuk kembali menang memenangkan PDI Perjuangan pada pileg dan pilpres yang akan datang. Perjuangan kita dengan gegap gempita. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, target dari PDI Perjuangan insya Allah bisa menang 3 kali. Komentar reaksinya biaya yo, reaksinya PDI yo sesuai target minimal petang posisi. Buat tulis hari kita, Bi? Tulis target minimal petang dari 50 ya.
Iki rasa takut sih, tak takut ini coba makan dulu. Nah, urung makan. Ya. Pak tadi ngomong-ngomong sama Mbak Puan tentang apa, Pak? Ngomong-ngomong tentang partai lah. Ngomong kalau boleh kan Mbak Puan ya ngomong tentang partai, ngomong panganan, gitu biasa lah. Ya. Sudah tentang capres mungkin. Ya, solid. Kalau capres kan Mbak Puan udah ngomong. Kalau kriteria seperti apa Pak Seno? Apa? Kriteria the next Jokowi selanjutnya itu seperti apa? Harapan Pak Seno? Presiden. Aku nanti harapan pokoknya PDI menang nih, presidennya PDI nih. Ngono wae. Siap. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menanggapi soal adanya SMS blast berisi larangan beraktivitas politik di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur yang dilakukan oleh bakal calon presiden atau Baca Pres Anies Baswedan. Komisioner Bawaslu Loli Suyanti mengatakan SMS tersebut memang benar dikirimkan oleh pihak Bawaslu. Loli menjelaskan SMS tersebut disebarkan sebagai upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Jawa Timur. Hal itu diungkapkan oleh Loli saat ditemui seusai diskusi di Hotel Artotel Suite Seats Mangkuluhur, Jalan Gatot Subroto, Semanggi, Jakarta Selatan pada Sabtu 18 Maret. Loli mengatakan bahwa SMS itu sejatinya tidak hanya ditujukan kepada Anies Baswedan saja. Sebaliknya, SMS itu ditujukan kepada seluruh pihak yang mulai aktif melakukan publikasi diri. Pesan tersebut disebar hanya sebagai pengingat dan imbauan agar tidak terjadi potensi pelanggaran pemilu. Tak hanya kepada Anies, ada ribuan surat imbauan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu. Tercatat hingga 7 Februari, Bawaslu mengeluarkan 9.000 lebih surat imbauan kepada berbagai pihak termasuk partai politik untuk memastikan kondusivitas. Menurutnya, upaya pencegahan itu diharapkan dapat berdampak kepada seluruh pihak yang mencoba melakukan pelanggaran pemilu. Namun Loli belum bisa menyimpulkan apakah Anies Baswedan melanggar atau tidak, sebab saat ini belum ada peserta calon presiden yang definitif. Terlebih saat ini jadwal rangkaian pemilu 2024 masih sampai tahap pengenalan partai politik dan nomor urut saja. Namun jika imbauan tersebut tak dihiraukan, kemungkinan akan ada penindakan yang didasari syarat formil yang terpenuhi. Sebagai informasi, beredar sebuah gambar yang berisi pesan larangan aktivitas politik Anies Baswedan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur. Pesan tersebut beredar di tengah kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya dan mencantumkan sejumlah ketentuan merujuk aturan dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Timur. Dalam pesan tersebut memuat narasi bahwa surat Bawaslu Jatim nomor 123-PM.00.2-K-JL-39-03-2003 pada tanggal 13 Maret melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan pemilu. Sesungguhnya saya baru dapat informasi kemarin, tapi ini adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh Jawa Timur. Jadi sebenarnya tidak hanya kepada Anies, tetapi sebenarnya kepada seluruh teman-teman yang dalam konteks ini kemudian mulai aktif menyuarakan soal komunikasi diri. Soal upaya pencegahan yang dilakukan oleh teman-teman. Tadi kan pesan agar kandidat itu bisa bersabar, dan kandidatnya itu kandidat legislatif atau capres juga untuk bersabar. Yang harus bersabar itu adalah mereka yang akan maju menjadi calon legislatif, menjadi calon presiden, karena memang sekarang belum ada tahapan itu, belum ada calon legislatif belum ada, calon presiden belum ada, tapi lalu ada yang kami temukan adalah yang sudah ada keaktifan yang mengarah ke sana, sehingga kami harus menyatakan tolong sabar dulu. Sekarang itu adalah masa sosialisasi partai politik untuk mensosialisasikan nomor urut partai masing-masing. Kan bagi yang lama mungkin tidak selalu masalah, tapi bagi partai baru itu mereka harus menggunakan kesempatan sosialisasi ini. Nah, supaya fokus, supaya tidak terganggu, supaya tidak tercipta kegaduhan, maka bersabarlah, karena akan ada tahapan-tahapan yang berbeda. Sandiaga Salahuddin Uno dideklarasikan sebagai calon presiden atau capres 2024 di Gorontalo. Deklarasi Capres-Cawapres oleh Dewan Pimpinan Wilayah DPW P3 Gorontalo telah ramai tersebar di media sosial seperti grup WhatsApp. Di grup WhatsApp beredar flyer DPW P3 Gorontalo mendeklarasikan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai capres di Taman Budaya Limboto Gorontalo. Di poster itu bertuliskan juga Sandiaga Salahuddin Uno deklarasi calon presiden Minggu 19 Maret di Menara
Keagungan Limboto pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Di bagian bawah poster juga bertuliskan satu tujuan menjemput kemenangan. Deklarasi dirangkaikan dengan hari lahir P3 ke-50 tahun. Deklarasi dilaksanakan selesai pelaksanaan Jalan Sehat. Deklarasi dan perayaan Harlah P3 dihadiri langsung PLT Ketua Umum DPP P3 Muhammad Mardiono, DPW P3 Gorontalo Nelson Pomalinggo, dan Ketua DPC P3 Kabupaten Gorontalo Awaludin Pauweni. Deklarasi akan dimulai Jalan Sehat Masyarakat Limboto Kabupaten Gorontalo sejak pukul 7 pagi. Sementara itu, Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani mengatakan deklarasi yang dilakukan oleh DPW P3 Gorontalo bukan merupakan sikap dari DPP P3. Yang menjelaskan bahwa di internal P3 hal tersebut dinilai wajar, di mana ada proses masukan dari DPW yang akan ditampung oleh DPP sebagai masukan. Arsul menjelaskan bahwa mekanisme P3 dalam mengusung maupun mendeklarasikan calon presiden akan dibahas di forum rapat kerja nasional atau Rakernas. Sehingga dari keputusan Rakernas baru ditentukan siapa sosok yang akan dideklarasikan oleh P3 di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi mengatakan bahwa kegiatan P3 di Gorontalo merupakan rangkaian Harlah ke-50 partai, sehingga pihaknya belum menerima konfirmasi dari panitia soal deklarasi Sandiaga Salahuddin Uno. Menurutnya kegiatan itu dilakukan oleh kader P3 di Gorontalo sebagai penghargaan kepada Sandiaga Uno. Pasalnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu merupakan putra Gorontalo. Juga menjelaskan soal kabar PLT Ketum P3 Mardiono yang disebut bakal hadir di Gorontalo, di pihaknya saat ini belum bisa memastikan. Pasalnya P3 juga menggelar rangkaian Harlah partai di Situbondo, Jawa Timur, di mana Mardiono dikonfirmasi juga akan hadir di sana. Sementara itu, hal itu juga ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, yang mempersilahkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Salahuddin Uno untuk bergabung dengan P3 jika itu memang menjadi keinginannya. Ia pun membantah Gerindra menghalang-halangi Sandiaga untuk keluar. Habibur Rahman mengatakan Gerindra tak mengenal istilah memberikan izin bagi para anggota yang akan keluar ataupun masuk partai, sebab menurutnya hal itu adalah hak setiap kader. Ia juga menyebutkan bahwa P3 merupakan partai yang bagus dan perpindahan partai politik hanya perihal selera berpolitik semata. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Sabtu 18 Maret 2023. Selain Presiden Joko Widodo dan Megawati, tampak pula dalam pertemuan tersebut yakni Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa pertemuan selama 3 jam tersebut merupakan pertemuan lanjutan setelah sebelumnya Megawati dan Jokowi bertemu di Istana Batu Tulis Bogor. Hasto mengatakan pertemuan kedua pemimpin membahas berbagai persoalan bangsa. Ada sejumlah pembahasan dalam pertemuan keduanya, mulai dari membangun kesepahaman arah masa depan serta berbagai agenda strategis terkait kebijakan luar negeri menghadapi berbagai tantangan geopolitik, termasuk membahas soal tantangan politik untuk mendorong penguasaan ilmu, pengetahuan, riset, dan inovasi. Hal itu juga mewujudkan kedaulatan pangan sebagai jalan Indonesia berdikari. Dalam pembicaraan antara Jokowi dan Megawati berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Hasto mengatakan dalam 2 jam pertama pertemuan dilakukan secara khusus di tempat yang penuh dengan memori Ibu Megawati ketika bersama Bung Karno tinggal di istana. Bahkan Megawati menunjukkan berbagai hal yang bersifat untold story kepada Presiden Jokowi, sekaligus menyampaikan bagaimana ide, pemikiran, gagasan, dan cita-cita Bung Karno bagi Indonesia dan dunia. Hasto mengatakan bahwa dalam jamuan makan siang bersama Presiden Jokowi sempat mempromosikan soal sayur lodeh. Menurut Hasto, sayur lodeh merupakan kegemaran ayah Megawati Presiden pertama RI Soekarno. Dalam akhir pertemuan, yakni pada saat makan bersama juga membahas hal penting, yakni soal pelaksanaan pemilu 2024 mendatang.
Dari berita politik kita beralih ke berita nasional, saudara. Terungkap motif kasus penemuan mayat mutilasi di dalam koper merah di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor yang sempat menghebohkan masyarakat luas. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan bahwa motif yang melatar belakangi pelaku berinisial DA melakukan aksinya, yakni karena adanya pertengkaran sebab korban meminta pelaku untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Ketika disinggung apakah ada unsur LGBT dalam peristiwa ini, Iman menyampaikan untuk pendalaman ke arah tersebut pihaknya akan melibatkan psikolog. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Depok. Ada Cahya Nugraha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Cahya. Baik, Firda, izin menyampaikan bahwa betul kasus penemuan koper merah berisikan potongan tubuh ini memasuki babak baru. Jadi Polresta Bogor Kota, maksud saya Polres Bogor berhasil mengendus keberadaan pelaku berinisial DA ini di wilayah Yogyakarta, sehingga pelaku pun langsung dibawa ke Polres Bogor. Adapun motif pelaku dipaparkan oleh Kapolres Bogor, Iman Imanuddin. Dirinya menyampaikan bahwa kasus ini bermula si korban ini meminta pelaku untuk melakukan hal yang tidak senonoh sehingga memicu terjadinya pertikaian. Pada saat terjadi pertikaian itulah si pelaku menusuk bagian leher korban dan beberapa kali tusukan hingga akhirnya si korban dinyatakan meninggal. Kendati seperti itu, pelaku masih berupaya memotong bagian tubuh awalnya menggunakan pisau. Pisau yang digunakan pun berupa pisau buah, namun hal itu tidak bisa. Kemudian si pelaku ini keluar dari apartemennya untuk mencari mesin pemotong. Akhirnya ditemukanlah gerinda, sehingga gerinda itu dibeli oleh pelaku, lalu pelaku kembali lagi ke apartemen sehingga memotong bagian tubuh korban menjadi 4 bagian. Kabar terbaru yang berhasil saya terima dari Polsek Tenjo, hari ini sudah ditemukan potongan kaki kiri korban. Selanjutnya kaki kiri korban itu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk identifikasi lebih lanjut. Sebagai informasi bahwa bagian tubuh yang masih belum ditemukan saat ini ialah bagian kepala, bagian kaki kanan, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Depok, Cahya Nugraha atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin. Berikut liputan untuk Anda. Berawal dari adanya atau ditemukannya koper berwarna merah yang waktu itu sempat viral, adanya temuan koper berwarna merah dengan isi di dalamnya setelah dilakukan pemeriksaan dan olah TKP, ternyata di koper tersebut isinya adalah sepotong mayat manusia tanpa kepala dan tanpa kaki. Selanjutnya tim Reskrim Polres Bogor melakukan olah TKP dan identifikasi terhadap mayat tersebut, dan dari hasil pengolahan TKP tim Resmob dengan Inafis Polres Bogor berhasil mengidentifikasi korban, juga berhasil mengidentifikasi pelaku dari keterangan saksi dan alat bukti yang diperoleh oleh tim olah TKP kami di lapangan. Selanjutnya setelah teridentifikasi pelaku tersebut, tim Resmob melakukan pembunuhan dan atau pembunuhan berencana sebagaimana diatur dengan pasal 338 dan atau 340. Berawal dari adanya atau ditemukannya koper berwarna merah yang waktu itu sempat viral, adanya temuan koper berwarna merah dengan isi di dalamnya setelah dilakukan pemeriksaan dan olah TKP, ternyata di koper tersebut isinya adalah sepotong mayat manusia tanpa kepala dan tanpa kaki. Selanjutnya tim Reskrim Polres Bogor
melakukan olah TKP dan identifikasi terhadap Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Mas Duki dan Presiden Joko Widodo menyentil para pedagang bisnis impor pakaian bekas karena dinilai mengganggu industri tekstil dalam negeri. Di Kalimantan Selatan juga telah ramai bisnis thrifting atau pakaian bekas sejak beberapa tahun terakhir. Sentra penjualan baju-baju impor bekas ini seperti di sepanjang Jalan Jati Banjarmasin dan Pasar Belauran. Adapun kebijakan larangan impor pakaian bekas tersebut membuat sedih sejumlah pedagang pakaian bekas di Kalimantan Selatan. Menurut mereka, kebijakan larangan impor pakaian bekas tersebut mengakibatkan kerugian dan terancam menganggur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Mia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mia. Terima kasih. Iya, Mbak. Kalau untuk belakangan terakhir memang di Banjarmasin sendiri memang ramai penjualan thrifting. Biasanya itu terdapat di sekitar Jalan Belitung ataupun pasar pagi seperti pagi Minggu tadi. Itu memang ramai dan kebanyakan juga dari para pedagang sendiri pun juga menyayangkan dari pelarangan dari pemerintah sendiri karena untuk bisnis thrifting sendiri itu biayanya tidak terlalu besar gitu. Dan itu tuh dapat membantu para perekonomian yang ada di lokalan sekitar dan untuk bagi dagang bagi pembeli sendiri pun untuk harga-harga dengan kisaran harga 5.000 itu bahkan sampai 25.000 atau 50.000 dengan pakaian yang sudah ada brandednya itu sudah termasuk membantu mereka gitu. Dan pembeli pun kalau untuk barang thrifting atau bekas itu tuh pakaiannya itu memang jarang ditemukan. Jadi untuk respon mereka sendiri pun sangat menyayangkan dengan adanya pelarangan tersebut. Bahkan dari pedagang UMKM-nya pun rasa was-was gitu karena kan misalnya usaha mereka itu dilarang, mereka mau jualan apa lagi gitu. Sedangkan bisnis dari thrifting tersebut pun keuntungannya memang lebih besar gitu. Bisa di kisaran 25.000 sampai 30.000. Sedangkan untuk barang-barang seperti kayak baju baru gitu modalnya itu sangat besar dan keuntungannya juga tidak terlalu banyak gitu. Mungkin hanya kisaran 10 sampai 15.000 gitu Mbak Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Mia dari Banjarmasin Post atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Penyaluran bantuan untuk korban kebanjiran di Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito, Kuala Provinsi Kalimantan Selatan disambut antusias oleh masyarakat Sabtu 18 Maret. Bantuan yang disalurkan berupa bahan pokok seperti beras, makanan siap saji, selimut, alas tidur, dan makanan untuk anak-anak. Penjabat Bupati Barito Kuala Mujiat didampingi oleh pejabat terkait Kepala Dinas Sosial Fuad Syekh, kemudian Kepala Pelaksana BPBD Budiman Syah, dan Camat Jejangkit Mukti Wahono. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Muhtar Wahid yang akan melaporkannya. Silakan rekan Muhtar. Baik rekan Firda, dapat kami laporkan dari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Betul ya, ini tadi jabat Bupati Barito Kuala Mujiat bersama dengan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur, akrab disapa Paman Birin, memantau debit ketinggian air banjir di wilayah Jejangkit. Jadi di Jejangkit itu ada 7 desa yang terdampak luapan air sungai, namanya Sungai Kali Alalak, meluap membanjiri ruas jalan, permukiman desa, bahkan lahan pertanian yang mayoritas digarap oleh warga Kecamatan Jejangkit juga terendam. Kondisi itu diakui warga sudah 3 tahun terakhir ini, sejak 2001. Begitu. Firda laporannya.
Ya, baik. Terima kasih rekan Mukhtar Wahid dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan berikut wawancara dari Adawiyah, Kepala Seksi Kesra Pemerintah Kecamatan Jejangkit, dan juga Junaidi Sulaiman, penerima bantuan. Berikut liputan untuk Anda. Yang pembagian beras malah lawan yang dari BPD apa tadi Len? Beras Pak sama kasur tadi, selimut, makanan siap saji, lauk pauk, makanan anak, matras, gula, mie, kupe, teh lawan air mineral. Kalau kondisi banjir ini untuk akhir ini terjadi 3 tahun berturut-turut Pak. 3 tahun lah. 2021, 2022, ini yang ketiga 2023. 2021 yang paling parah Pak. Jadi rutin lah. Rutin tapi paling tinggi banjirnya 2021. Cuman ini termasuk tinggi juga, sudah banyak juga rumah warga yang terendam banjir. Kalau 2021 sampai bulan 3 juga lah. Sampai April. Berarti ini masih sebulan lagi padang nih. Bergulir di sirkuit Mandalika. Mandalika Grand Prix Association dalam 2 bulan ke depan akan berkomunikasi dengan semua penyelenggara balap mobil nasional maupun internasional. Sirkuit Mandalika akan mengalami beberapa perubahan sebagai syarat untuk menggelar balap mobil. Demikian dikatakan oleh Direktur Utama MGPA, Priandi Satria pada Sabtu 18 Maret. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Sinto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sinto. Ya baik, terima kasih rekan Firda. Ya benar sekali Tribuners bahwasanya Mandalika Grand Prix Association selaku promotor dari sirkuit Mandalika dalam 2 bulan ke depan akan terus berkomunikasi dengan seluruh penyelenggara balapan mobil nasional maupun internasional Tribuners begitu. Tujuannya adalah karena dalam beberapa bulan ke depan memang MGPA juga akan melakukan beberapa persyaratan atau beberapa permintaan dari Federasi Internasional Mobil atau FIA yang memang telah melakukan inspeksi beberapa waktu yang lalu di sirkuit Mandalika Tribuners begitu. Priandi Satria selaku Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association mengungkapkan bahwasanya untuk balapan mobil nasional sendiri tidak memerlukan lisensi grade 2 dari FIA Tribuners karena memang untuk penyelenggaraan balapan mobil ini cukup hanya dari rekomendasi dari Ikatan Motor Indonesia Pusat Tribuners. Sementara untuk menyelenggarakan balapan mobil internasional tentunya harus berdasarkan lisensi grade 2 dari FIA Tribuners. Tentunya dalam hal ini ada beberapa perubahan sirkuit Mandalika. Bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Menko Polhukam Mahfud MD hadir dalam acara Malam Bacarita di ruang Mapalus kantor Gubernur Sulut Manado. Dalam kegiatan ini, Mahfud MD menuturkan bahwa pemilu tetap berjalan 2024 dan memuji Sulut sebagai laboratorium moderasi. Hadir dalam kegiatan itu Gubernur Sulut Oli Dondokambe dan juga Forkopimda, Kepala Daerah di Sulut serta Ketua KPU dan Bawaslu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Arthur Rompis yang akan melaporkan. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat siang Firda. Jadi kemarin Menko Polhukam RI Mahfud MD mengunjungi Kota Manado dan dalam kunjungan kali ini Mahfud hadir dalam kegiatan Manado Bacarita. Jadi kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe dan Forkopimda, juga dari penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu, juga Kepala Daerah Sulawesi Utara, dan juga ada di situ juga terundang dari LSM serta aktivis mahasiswa. Jadi intinya kegiatan ini Mahfud MD menegaskan bahwa tidak ada lagi tidak ada penundaan pemilu. Jadi ini membantah wacana-wacana penundaan pemilu yang sebelumnya beredar kencang. Jadi di sini Mahfud membeberkan tentang selain tidak ada, menegaskan tidak ada penundaan pemilu, di sini juga
Mahfud membeberkan mengenai tentang bagaimana hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun penyelenggara pemilu untuk agar supaya pemilu tahun 2024 bisa berjalan dengan sukses. Jadi kegiatan ini memang dihadiri oleh banyak sekali orang dan ini adalah mereka sangat antusias untuk bertanya kepada Pak Mahfud mengenai pemilu 2024. Demikian Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Joni Ganda, meninjau langsung Desa Kelabat yang diterjang banjir bandang pada Sabtu 18 Maret. Dari informasi yang diperoleh, kejadian sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Tengah dan sore hari hingga malam, Bupati Joni Ganda berada di lokasi. Bupati sampai di lokasi disambut oleh Kaban BPBD Camat Dimembe dan juga Dan Ramil Dimembe. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Fistel Mukuan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fistel. Ya, terima kasih rekan Firda. Pada kemarin hari, memang di siang hari, Desa Kelabat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, terjadi bencana banjir bandang yang kurang lebih hujan mengguyur wilayah Minahasa Utara, khususnya di seputaran Gunung Kelabat, di mana Gunung Kelabat ini adalah gunung tertinggi di Sulawesi Utara, kurang lebih sejam. Dan akibat hujan deras ini mengakibatkan banjir bandang di bencana alam banjir bandang ini, Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Joni Ganda, secara langsung meninjau ke lokasi dan yang terjadi di desa tersebut. Nah, Bupati Joni Ganda disambut oleh Camat Kaban BPBD, Kadis PUR yang sudah lebih dulu berada di lokasi. Selain itu, Bupati Joni Ganda tiba di lokasi sudah ada 3 anggota DPRD, 1 DPRD dari provinsi dan 2 anggota DPRD dari Kabupaten Minahasa Utara yang sudah meninjau langsung. Dan memang dari hasil pantauan kami di lokasi yang terjadi bencana ada batang-batang pohon atau kayu yang berada menutupi jalan. Namun salah satu anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang rumahnya tidak terlalu jauh dari lokasi bencana langsung menurunkan satu alat ekskavator untuk membersihkan karena banjir bandang ini menutupi badan jalan penghubung Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung di Desa Kelabat ini. Namun beruntung jembatan ini tidak putus sehingga setelah dibersihkan oleh satu alat ekskavator sudah bisa dilalui meskipun memang sebelumnya terjadi kemacetan dan setelah dibersihkan tidak berselang beberapa lama sudah bisa dilewati. Meskipun hanya berlahan-lahan, jangan sampai jembatan yang sudah diterjang banjir bandang itu ambruk. Minahasa Utara setelah sampai memang dari informasi yang kami dapat kejadian sekitar pukul 13:30 atau setengah 2 siang. Bupati sampai sekitar jam 5 dan hingga malam Bupati berada di lokasi selain meninjau bercerita langsung dengan masyarakat yang terkena bencana. Nah, ketika diwawancarai, Bupati Joni Ganda menyebut akan mengusulkan untuk memperlebar parit dan akan membuat jembatan baru yang lebih baik. Karena memang jembatan ini informasi yang kami dapat sudah cukup lama, sekitar tahun 70-an lalu dibangun. Selain itu, Bupati melihat dengan adanya kayu-kayu atau pepohonan yang dibawa oleh banjir bandang hingga menutupi badan jalan ini, bisa dipastikan ada penebangan liar di bagian Gunung Kelabat. Dan memang sesuai juga yang informasi yang kami dapatkan di lapangan, pada tahun 2014 atau 2015 pernah terjadi kebakaran besar di Gunung Kelabat. Dan sesuai yang hasil kami pantauan di lapangan, memang
untuk kayu-kayu yang dibawa oleh banjir bandang sampai ke akar-akarnya ada yang terbawa oleh banjir bandang. Namun bagi Bupati Joneganda melihat ini kemungkinan ada pembalakan liar di Gunung Kelabat, sehingga ia memerintahkan hukum tua dan camat, dan ia juga rencananya akan menggunakan drone, akan melihat secara langsung di bagian Gunung Kelabat. Karena selain itu Bupati Joneganda menduga sebelum terjadinya banjir bandang telah terjadi tumpukan air di bagian Gunung Kelabat, lalu itu yang tumpah sehingga mengakibatkan banjir bandang di desa Kelabat ini. Nah, beruntung dengan kejadian banjir bandang ini tidak ada korban jiwa, hanya ada 9 rumah yang rusak dari 9 kakak dan ada 24 jiwa. Ada lansia, 5 lansia, ibu hamil dan balita. Namun di malam hari tadi malam pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sudah memberikan bantuan kepada para korban, dan para korban khususnya pemilik rumah yang terkena bencana ini sudah mengungsi ke rumah saudara mereka masing-masing. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Fisel dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut akan kami tampilkan wawancara dari Bupati Minahasa Utara Joneganda. Berikut liputan untuk Anda. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa setelah saya mendapatkan informasi tentang kejadian ini, saya melihat curah hujan memang cukup tinggi, tetapi tidak berada di desa, dan tidak langsung berada di desa Kelabat ini, tetapi berada di sekitar Gunung Kelabat, ya kan? Nah, kemudian tiba-tiba datanglah seperti banjir bandang, beserta batu, beserta kayu-kayu yang datang, kemudian tumpah ruah ke desa, sampai ini ya sempat kena ke rumah sini, tetapi syukur tidak sampai terjadi korban jiwa, dan ini merupakan suatu hal yang tidak diduga-duga. Tetapi kami sudah langsung menunjukkan tim untuk pembersihan baik dari Dinas PU Kabupaten maupun Dinas PU Provinsi yang sementara dalam perjalanan, karena jalur ini adalah jalur yang menuju juga ke Kota Bitung, sehingga Ribuan anak-anak dari Madrasah Ibtidaiyah Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ atau TPA sekota Sorong, Papua Barat Daya mengikuti jalan santai di daerah tersebut. Kegiatan yang dimulai dari Taman Sorong City dan berakhir di Masjid Agung Al-Akbar itu merupakan bagian dari peringatan datangnya Ramadan 1444 Hijriah. Direktur LKPTPQ Kota Sorong, Ustadz Tufri maksud kami mengatakan jalan santai merupakan program rutin setiap datangnya bulan Ramadan di Sorong. Selain memperingati Ramadan 1444 Hijriah, momentum jalan santai juga bertujuan agar mempererat silaturahim. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sorong. Ada Safwan Asari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Baik, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, dari sore hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, bahwasanya pada pagi tadi sebanyak kurang lebih 2.000 anak dari Madrasah Ibtidaiyah dan Taman Pendidikan Al-Quran di Kota Sorong, Papua Barat Daya melaksanakan jalan santai dalam rangka memperingati datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah di Kota Sorong itu sendiri. Nah, kegiatan yang dimulai dari Taman Sorong City Kota Sorong itu sendiri mengajak panitia mengajak anak-anak agar ikut menyambut datangnya bulan Ramadan dengan bersukaria ataupun dengan berjalan santai untuk menyiapkan diri baik lahir dan maupun batin sebelum datangnya bulan suci Ramadan begitu. Nah, dapat saya jelaskan bahwa dari hasil wawancara yang kami anak-anak yang didatangkan dari Madrasah Ibtidaiyah atau setara dengan 15 spanduknya dipampang di depan barisan-barisan dan TPA ya. TPA kami sampaikan sekali lagi disampaikan kepada para peserta, spanduknya semua dipasang di depan semua. Kalau boleh tahu ini kegiatan ini dimaksudkan untuk apa sih?
selain untuk memperingati datangnya bulan suci Ramadan. Ini kan apalagi melibatkan anak-anak ini mungkin. Maksudnya sih seperti apa? Maksudnya satulah silaturahmi antara TPQ dan TPQ, kemudian SD Islam atau MI untuk menyambut bulan suci Ramadan dan memberikan semangat kepada para santri sehingga mereka bisa mengenal bahwa bulan Ramadan itu kita harus menyambut dengan gembira datangnya bulan suci Ramadan. Nasib nahas menimpa rombongan pemancing asal Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo saat memancing di kawasan Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri pada Sabtu 18 Maret. Satu orang dari rombongan itu bernama Teguh Murtono, 44 tahun, warga desa Mojolaban, Sukoharjo, meninggal dunia seusai tenggelam di Waduk Gajah Mungkur yang masuk di kawasan Kecamatan Nguntoronadi. Camat Nguntoronadi, Enderijo, mengatakan bahwa awal korban bersama rombongan tiba di Kedungareng yang merupakan kawasan Waduk Gajah Mungkur di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Erlangga Bima Sakti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erlangga. Terima kasih, selamat siang rekan Fida, selamat siang Bibers. Jadi untuk peristiwa pemancing tenggelam di Waduk Gajah Mungkur terjadi pada Sabtu kemarin. Si korban ini bersama teman-temannya, rombongan dengan 5 temannya, berangkat dari Sukoharjo sampai di Waduk Gajah Mungkur yang berada di Desa Sendang itu jam 5. Nah, selanjutnya mereka memancing dengan cara teknik. Jadi sebagian badannya berada di dalam waduk dan mereka berpencar. Nah, selanjutnya sekitar pukul 13 atau jam 1 siang, korban dan kelima temannya bergeser lokasi memancing dengan cara menaiki perahu dan bergeser ke Dusun Putuk, Desa Wonoharjo, di Kecamatan Nguntoronadi. Jadi dari lokasi pertama ke lokasi kedua itu menggunakan perahu sekitar 15 menit. Nah, sampai di lokasi, rombongan pemancing itu kembali mancing melanjutkan dengan teknik badan diceburkan di waduk. Jadi tengah badan berada di waduk. Nah, sekitar 15 menit, teman-teman korban ini berniat untuk berpindah lokasi lagi. Namun saat itu keberadaan korban tidak ada. Hanya didapati topi dan ember yang digunakan. Nah, rekan-rekannya langsung menyadari bahwa korban saat itu tenggelam. Nah, rekan-rekannya langsung melaporkan peristiwa itu ke warga sekitar dan melakukan pencarian hingga pada akhirnya sekitar setengah 4 sore, salah satu warga yang ikut dalam pencarian menemukan jasad korban dan sekitar jam selanjutnya jasad korban berhasil dievakuasi ke darat. Nah, setelah dilakukan visum, dipastikan korban meninggal dunia karena tenggelam, tidak ditemukan luka apapun. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah. Saudara, Polres Demak akan mendorong Pemkab Demak untuk bisa menertibkan karaoke di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kapolres Demak AKBP Budi Adi Buwono mengatakan penertiban tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Diketahui bahwa beberapa waktu dekat ini ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh gerombolan pemuda saat berkaraoke di bawah jembatan Jalan Lingkar Demak. Menurutnya untuk penertiban karaoke, pihaknya tidak akan bisa maksimal bila tidak didukung oleh Pemkab Demak. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Tito yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tito. Baik, rekan Frida, terima kasih. Selamat siang, Sobat Tribuners. Jadi Polres Demak akan mendorong Pemkab Demak untuk bisa menertibkan karaoke liar di Kabupaten Demak. Jadi Kapolres AKBP Budi Adian Buwono mengatakan bahwa penertiban tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Diketahui bahwa beberapa waktu dekat ini ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh gerombolan anak muda saat berkaraoke di bawah jembatan Jalan Lingkar, Kabupaten Demak. Sehingga untuk menertibkan karaoke, pihak kepolisian ataupun Polres Demak tidak akan bisa memaksimalkan bila tidak didukung oleh Pemkab Demak. Jadi Kapolres akan mengirimkan surat permintaan untuk bisa menertibkan karaoke yang berada di Kabupaten Demak.
Ya, selain itu, Polres akan menggencar melakukan patroli malam. Hal itu pun bertujuan untuk mengantisipasi tindakan kejahatan. Dan dihimbau dari beberapa waktu lalu bahwa Bupati Demak Estiana juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk bisa melakukan operasi menjelang bulan puasa ini. Ya, begitu Sobat VT yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, terima kasih rekan Tito dari Tribun Jateng atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners berikut akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Demak AKBP Budi Adi Buwono. Berikut liputannya untuk Anda. Kita kenakan adalah 170, selanjutnya dan atau 351 ya, penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Contoh pasal 338 pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Untuk memukul korban, selanjutnya dipukulkan ke muka daripada korban pembunuhan. Jadi pada tanggal 12 Maret pengeroyokan yang dilakukan oleh 6 orang, ya, 6 orang. Menjelang bulan suci Ramadan, sebagian besar warga melakukan tradisi bersih-bersih masjid dan musola, seperti membersihkan karpet atau tikar. Seminggu menjelang puasa, warga ramai-ramai mencuci karpet di Sungai Karanggondang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Jumat 17 Maret. Rizal, 27 tahun, warga Kecamatan Karanganyar mengatakan bahwa tradisi cuci karpet di sungai ini setahun sekali dilakukan menjelang bulan Ramadan. Yang menceritakan dalam bersih-bersih karpet ini membawa 10 karpet musola. Selain membersihkan karpet, sekalian mandi-mandi di aliran Sungai Karanggondang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Indra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indra. Iya Frida, menjelang bulan suci Ramadan, sebagian besar warga Pekalongan melakukan tradisi bersih-bersih masjid dan musola seperti membersihkan karpet ataupun tikar. Seminggu menjelang puasa ini warga beramai-ramai mencuci atau membersihkan karpet di Sungai Karanggondang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Dalam pantauan Tribun Jateng terlihat banyak masyarakat atau para takmir masjid dari berbagai daerah atau wilayah seperti dari Mbuaran, kemudian dari Wonoyoso, Wonobrigo ataupun daerah sekitar melakukan pembersihan karpet di lokasi atau aliran sungai tersebut. Terlihat dari pantauan Tribun Jateng banyak dari pemuda ataupun dari anak-anak yang juga ikut dalam melakukan pembersihan karpet ini dikarenakan hal ini merupakan tradisi menjelang puasa sehingga di aliran tersebut banyak sekali para pemuda yang melakukan pembersihan atau mencuci karpet di wilayah aliran tersebut. Sepertinya dikatakan Rizal, takmir musola Al-Mujahidin, Desa Sidomukti, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, bahwa tradisi cuci karpet ini setahun sekali dilakukan menjelang bulan Ramadan. Dalam kegiatan tersebut, ia membawa 10 karpet musola untuk dibersihkan bersama-sama dengan takmir yang lainnya. Dipilihnya Sungai Karanggondang dikarenakan bahwa aliran di sungai tersebut tidak terlalu deras dan kedalamannya sungai juga dangkal. Sementara itu, hal yang sama dikatakan oleh Ahmad, warga Wonoyoso, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Dia bersama takmir musola memang sengaja datang ke sungai tersebut untuk membersihkan karpet musola. Ada 15 karpet yang dibawa menggunakan mobil bak terbuka untuk dicuci di sungai tersebut. Kegiatan mencuci karpet beramai-ramai memang sebagian warga juga sebagai rekreasi ataupun silaturahmi antar warga yang ada di sekitar. Demikian Frida, laporan dari Tribun Jateng, Indra Dwi Purnomo mengabarkan.
Terima kasih rekan Indra Dwi Purnomo dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Untuk pertama kali RSUP Kando melaksanakan operasi transplantasi ginjal setahun sekali menjelang bulan Ramadan. Mencuci apa ini, Mas? Ini karpet untuk musola. Musola biasanya sih di desa sudah banyak yang perhatian ini, Mas. Oke. Musola mana nih, Mas? Musola Alun Jeki masih Sidomukti Timur. Sidomukti Timur. Kecamatan Karanganyar. Kecamatan Karanganyar. Ini memang sengaja membersihkan di sungai ini atau gimana, Mas? Biasanya emang di sini. Memang di sini. Setahun sekali. Setahun sekali ya. Ini bawa berapa karpet nih, Mas? Ini ada kira-kira ada 10 atau ada 10. Mas, harapannya di tahun ini untuk Ramadan ini bagaimana, Mas? Ya lebih pemudanya lebih aktif lagi aja. Kerja bakti apa, Pak? Bersih karpet. Bulan Ramadan. Bulan. Kalau tradisi ini memang sering di Wonoyoso, Buaran ya, Pak. Memang sengaja dari kota ke sini, Pak? Ya, sengaja. Kalau tiap tahun kemarin juga ke sini, Pak? Iya, tiap tahun dari yang sungainya agak keras. Untuk pertama kali RSUP Kando melaksanakan operasi transplantasi ginjal perdana pada Sabtu 18 Maret 2023. Operasi berlangsung di gedung CVBC RSUP Kando pada Sabtu sore. Tim transplantasi ginjal RSUP Kando melaksanakan operasi didampingi oleh tim dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebagai rumah sakit pengampu transplantasi ginjal nasional. Ketua tim transplantasi ginjal RSUP Kando, Dr. Wim Damopoli, mengatakan operasi transplantasi ginjal itu sejatinya sudah disiapkan sejak lama. Dikatakan RSUP Kandau menjadi rumah sakit pertama di Indonesia Timur yang bisa melakukan operasi transplantasi ginjal. Dikatakan RSUP Kandau menjadi rumah sakit pertama di Indonesia Timur yang bisa melakukan operasi transplantasi ginjal. Direktur Utama RSUP Kandau, Dr. Jimmy Panelewen, mengatakan pelayanan medis urologi nefrologi menjadi bagian penting transformasi layanan rumah sakit. Selain itu, khusus operasi perdana ini, bagaimana pasien resipien bisa selamat. Ini tentunya tidak akan membahas panjang lebar, tapi secara singkat bahwa rencana yang sudah digelar atau disiapkan oleh institusi rumah sakit ini sebenarnya bukan baru, tapi sudah beberapa tahun yang lalu, terutama menjelang pandemi COVID-19. Dan ini merupakan sebuah upaya secara klinis dan manajerial yang menjadi bagian dari pekerjaan yang tentunya tidak ringan, apalagi kita ini di daerah yang letaknya lebih perifer daripada di pusat. Tapi dengan kemampuan dan kemauan keras yang dimiliki oleh jajaran Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Kando, maka hari ini bisa terlaksana sebuah event transplantasi ginjal yang merupakan suatu catatan sejarah sebenarnya, karena ini akan merubah baik pelayanan rumah sakit maupun pengabdian kepada masyarakat. M. Ali Ohorela resmi dilantik menjadi Raja Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, periode 2003-2009 pada Sabtu 18 Maret. Pelantikan itu diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan atau SK nomor 141 tahun 2003 tentang pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Kailolo. Ali Ohorela dilantik langsung oleh Mahmud Ali Latukonsina yang mewakili penjabat Bupati Malteng Muhammad Marasabesi yang saat itu tak sempat hadir. Ketua Panitia Pengukuhan dan Pelantikan Raja Negeri Kailolo, Mashkur Marasabesi, menjelaskan pelantikan Ali Ohorela untuk menggantikan raja sebelumnya yakni Rusdi Marasabesi yang telah berakhir masa jabatannya.
Prosesi ini dimulai dengan pengukuhan pada rumah pusaka Nur Lembe di Dusun 2 Kailolo. Setelah dikukuhkan, Ali Horela selanjutnya mengambil sumpah dan dilantik pada pelataran Baileo, Negeri Kailolo. Setelah melewati semua prosesi itu, Ali Horela akhirnya resmi menjadi Raja Negeri Kailolo. Ratusan warga turut menyaksikan prosesi pelantikan ini. Mereka datang dari berbagai daerah, baik dari warga Kailolo sendiri maupun warga tetangga lainnya yang tergabung dalam sebuah hatuhaha, yakni Rohomoni, Kabau, Pelau, dan juga Hulailiu. Selain itu, warga lainnya juga turut hadir baik dari negeri Tihulaile, kemudian Saleman, dan lain sebagainya. Benar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update Tribun News hari ini. Perbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Firananda, Wakil Bertugas pamit turun diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin
laporan terkait peristiwa pesisir selatan. Pantai Batu Kalang merupakan salah satu pantai yang kini menjadi lokasi favorit wisatawan lokal di Sumatera Barat. Daerah ini memiliki keindahan alam dan elok dan mempesona. Pasir putih dan ombak yang kecil cocok untuk penikmat panorama pantai. Selain memiliki pasir putih, Pantai Batu Kalang juga punya batu-batu granit berukuran besar yang berada pada sisi ujung pantai ini. Batu-batu inilah yang menjadi dasar penamaan pantai ini, Batu Kalang, yang dalam bahasa setempat mempunyai arti batu penghalang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.